Dan itu saya berusaha untuk bicara sesingkat-singkat di dalam. Tadi kami masih di SMA membahas tentang pemantapan. Tadi itu rapat pemantapan persiapan URI yang ke-78. Karena itu agak alot di sana, ada yang masih menolak dengan keputusan yang sudah kita putuskan pada rapat yang lalu hari Selasa, karena itu agak panjang di sana. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf. Yang kedua, saya juga mohon maaf karena tadi agak salah, keliru saya. Mestinya tadi MC langsung baca tanda tangan. Itu saya pikir baca lanjut, ternyata itu salah. Atas kesalahan itu saya mohon maaf. Karena hari ini adalah pelantikan anggota DPD antar waktu, yang waktunya masih panjang. Ini waktu yang terlewatkan semenjak pelantikan yang pertama, pelantikan oleh yang digantikan itu, kalau sampai dengan sekarang baru sekitar 9 bulan. Berarti ibu yang baru ini masih melaksanakan tugas 5 tahun lebih, dengan upah kira-kira hampir 60 juta selama 5 tahun lebih, kira-kira. Karena itu anggota DPD yang baru mesti tahu tugasnya apa. Itu yang penting. Jadi setiap orang ketika diberikan tanggung jawab, diberikan tugas itu, yang harus dicari tahu pertama adalah tugas saya itu apa sesungguhnya. Kalau sudah tahu tugas, baru bisa menjalankan tugas itu. Kalau belum bisa menjalankan, bisa ada waktu untuk belajar cepat agar tahu tugasnya sehingga bisa dijalankan dengan baik dan benar. Saya mau sampaikan bahwa anggota DPD itu tugasnya banyak, tetapi intinya ada 3. Inti tugas daripada anggota DPD itu ada 3. Kalau kita rangkumkan semua itu cuma 3 ya. Pertama, menyepakati perdes. Peraturan desa yang disingkat perdes itu dihasilkan oleh pemerintah desa dan BPD. Tanpa BPD, perdes itu tidak ada. Kalau perdes tidak ada, anggaran di desa juga tidak ada. Dan anggaran itu bisa ada kalau ditetapkan melalui peraturan desa yang disetujui oleh BPD dan desa. Itu tugas utama. Karena itu jalankan tugas itu secara benar, sungguh-sungguh. Kalau sudah kalau ada waktunya di mana menyusun APBDS, ikuti, karena itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab BPD. Tugas yang kedua yang juga penting adalah menampung aspirasi warga. Jadi mesti cari tahu warga maunya apa sebenarnya. Jadi setelah tahu aspirasi itu atau kemauan warga itu ditampung untuk disalurkan lewat forum, misalnya Musrembang Des atau Musdes. Itu tugas BPD. Kalau BPD tidak menampung aspirasi warga, tidak mungkin bisa salurkan lewat forum-forum itu. Karena itu mesti cari tahu warga desa suku maunya apa. Setelah mengetahui itu, lalu diusulkan, disalurkan lewat forum di desa. Yang ketiga, ini juga penting, adalah mengawasi kinerja kepala desa. Jadi tugas BPD itu mengawasi kinerja kepala desa, bukan kinerja sekretaris desa, perangkat desa, bukan, kepala desa. Nah, kalau sudah tahu 3 tugas ini dan dijalankan dengan baik, biasanya aman. Yang jadi masalah selama ini adalah ketika BPD mengikuti urusannya kepala desa. Jadi kepala desa punya tupoksi itu dicampuri oleh BPD. Itu biasanya ada persoalan. Jadi anggaran di desa itu yang ada di dokumen anggaran desa, APBD desa itu dikelola oleh kepala desa, bukan oleh BPD. BPD tugas mengawasi. Ingat, tahun depan itu sudah ada dana desa yang jumlahnya tidak kecil. Karena itu fungsi BPD menjadi penting di situ untuk mengawasi pengelolaan dana desa, bukan mengelola. Jadi mengawasi dengan mengelola itu beda. Ini tugas daripada BPD yang harus dipahami betul, dan juga mesti dipahami juga oleh desa.
sedang mengawasi apa yang saya buat. Kalau kepala desa ada persoalan misalnya yang dianggap ini sudah salah jalan, relnya sudah berubah, BPD punya kewajiban, ini kewajiban untuk memanggil kepala desa, menyampaikan bahwa ini sudah keliru, harus kembali ke jalan yang benar. Nah, untuk bisa mengetahui itu keliru atau tidak, apa yang dilaksanakan oleh kepala desa keliru atau tidak, BPD mesti paham apa tugas kepala desa juga kan gitu. Karena kalau yang mengawasi tidak mengetahui tugas orang yang diawasi, itu juga repot jadinya. Karena itu Ibu, bagi lama ketua BPD, saya yakin paham pasti. Ibu belajar di ketua BPD atau BPD yang lama tentang fungsi BPD, juga tugas pokok kepala desa, supaya Ibu mengawasi tepat. Jangan sampai mengawasi kepala desa pada hal yang bukan tugasnya. Itu adalah hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan yang BPD itu mitra daripada desa, artinya setara, dia ketika setara. Jadi BPD itu bukan bawahan kepala desa, atau kepala desa bukan bawahannya BPD, dia sama. Karena itu perlu ada komunikasi yang baik dan saling menghargai satu sama lain. Orang kalau sudah menghargai kita, biasanya kita ada niat baik untuk berbuat sesuai dengan kemauan orang itu. Jadi menghargai satu sama lain agar kegiatan di desa ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikut ini hal lain, tidak ada hubungan dengan hari ini. Saya hanya mau ingatkan bahwa 17 Agustus sudah dekat. Ini kebetulan kita berkumpul di sini. Saya sampaikan kepada Ibu Desa, hasil kesepakatan rapat kita itu sudah kita sepakati pada hari Selasa yang lalu.